Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya kepada Kak Citra. Silakan untuk memimpin doanya, Kak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bu. Baik, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Untuk mulai kegiatan, ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Citra. Hadir, Bu. Kak Rabi. Hadir, Bu. Kak Nabila. Hadir, Bu. Kak Rani. Hadir. Kak Nisa. Hadir, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Kak? Hadir. Alhamdulillah. Untuk itu kita sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kita icebreaking dulu ya. Ya, Bu. Icebreakingnya menyanyi 5 sila simbol Pancasila. Ada yang apa enggak? Enggak, Bu. Baik, Ibu tulis ya. Baik, Bu. Kajian teori. Ini kita icebreaking dulu ya. Oke, kita nyanyi dulu ya. Ya, Bu. Ayo nyanyi. Gimana caranya, Bu? 2, 3. Gimana, Bu? Nadanya, Bu? Contoh ya, simbol sila pertama itu bintang, simbol sila kedua itu rantai, simbol sila ketiga itu pohon beringin, simbol sila keempat itu kepala banteng, simbol sila kelima itu apa? Simbol sila kelima itu apa? Simbol sila kelima itu padi dan papan, simbol kelima simbol sila Pancasila. Ada yang mau tahu? Tahu, Bu. Ayo coba lagi. 1, 2, 3. Simbol sila pertama itu bintang. Simbol sila kedua itu rantai. Simbol sila ketiga itu pohon beringin. Simbol sila keempat itu kepala banteng.
itu satu kelompok, Kak Rabi satu kelompok dan Kak Rani kelompok 3 ya. Baik, hari ini Ibu akan menyampaikan tentang materi upaya pelestarian lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami upaya pelestarian lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui bagaimana upaya pelestarian lingkungan. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyebutkan macam-macam upaya pelestarian lingkungan. Nah, upaya pelestarian lingkungan yaitu pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab setiap orang untuk menjaga bumi agar hidup layak dihuni bagi generasi penerus bangsa. Nah, upaya yang harus dilakukan yaitu ada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini konsep pembangunannya yang harus diperhatikan yaitu melihat kebutuhan manusia dan keterbatasan lingkungan kita yang saat ini. Nah, ciri-ciri pembangunan yang berwawasan lingkungan itu ada 3, yaitu menjamin pemerataan dan keadilan, menghargai dan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif dan pendekatan jangka panjang. Nah, sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, dalam upaya pelestarian lingkungan itu ada sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, ada 3 sistem. Yang pertama yaitu tujuan sistem perencanaan. Nah, tujuan sistem perencanaan ini yaitu menjamin penggunaan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Yang kedua, partisipasi masyarakat, mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional. Yang ketiga yaitu menjamin keterkaitan antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Nah, ada 4 upaya yang harus kita lakukan dalam pelestarian lingkungan. Ada yang tahu nggak? Apa upaya yang harus kita lakukan dalam melestarikan lingkungan? Nggak tahu, Bu. Nah, baik, di sini ada upaya pelestarian tanah. Nah, upaya pelestarian tanah ini bisa kita lakukan dengan menanam pohon dan tidak menggali sungai secara liar. Itu akan menyebabkan kalau penggalian pohon penebangan pohon secara liar dan penggalian sungai secara liar itu akan menyebabkan apa saja, anak-anak? Banjir, Nah, baik. Yang kedua yaitu ada pelestarian udara. Nah, pelestarian udara ini kita bisa menggunakan dengan menanam pohon, tanaman hias di lingkungan sekitar, dan juga memasang filter pada gerbong asap pabrik, dan juga menghindari gas kimia. Nah, bagaimana kalau jika di lingkungan sekitar kita tidak melakukan memasang filter pada pabrik, itu akan mengakibatkan apa, Nana? Tidak tahu, Bu. Akan mengakibatkan asap yang akan memasuki ke organ tubuh kita. Nah, itu ada pelestarian hutan. Nah, pelestarian hutan ini kita bisa lakukan dengan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, melarang penebangan hutan secara liar. Yang ketiga, yaitu menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan atau melestarikannya kembali. Nah, yang keempat yaitu ada pelestarian pantai, pelestarian laut dan pantai. Nah, ada yang tahu pelestarian laut dan pantai itu apa saja, Nana? Pelestarian pantai apa, Bu? Pelestarian laut dan pantai yaitu jangan buang sampah di laut.
air yang tawar, pohon kayu. Nah, pelestarian laut dan pantai juga bisa kita lakukan dengan melarang pengambilan batu karang di laut, tidak menggunakan bahan peledak atau mencari ikan secara liar. Nah, yang kelima yaitu ada pelestarian flora dan fauna. Pelestarian flora dan fauna ini juga bisa kita gunakan dengan mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Dan juga kita bisa menggunakan dan juga kita bisa menghindari kegiatan pemburuan liar. Nah, anak-anak, ada yang tahu kegunaan air dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk minum, Oh, apalagi? untuk mencuci, Cuci. untuk Nah, mandi. apa jika terjadi kerusakan lingkungan alam di sekitar kita dan kekurangan air bersih, apa yang terjadi pada kondisi lingkungan kita? Akan kekeringan, Bu. Ya, baik, akan menimbulkan banyak penyakit. Penyakit. Nah, betul. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat untuk menjaga lingkungan kita sekitar. Ada yang ingin ditanyakan, anak? Saya Bu, Ah, apa yang terjadi jika abrasi yang mengancam kelestarian pantai disebabkan apa Bu? Oh, itu yang terjadi abrasi di sekitar pantai yaitu penebangan hutan bakau secara liar. Nah, untuk itu kita harus menanam hutan bakau dan melestarikannya kembali agar tidak terjadi gempuran ombak atau tanah longsor di pesisir pantai. Sekarang sudah ada yang paham semua? Nah, baik, Ibu akan membagikan tugas LKPD. Dikerjakan masing-masing kelompok ya. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah Bu, Sudah selesai? Ayo, kelompok 1 silakan maju.
udara, pelestarian hutan, pelestarian laut dan pantai, dan ya ada 5. Pelestarian flora dan fauna. Baik, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan.